Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa menghirup udara yang Allah berikan, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat bisa mencicipi makanan, nikmat bisa melihat pemandangan yang Allah ciptakan, ya. Masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya nikmat yang terbesar Allah berikan adalah nikmat Islam, ya. Dengan agama Islam kita memiliki syarat, ya, memiliki syarat mutlak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada syarat-syarat yang lainnya, di samping ibadah salat, puasa, zakat, ya, berbakti kepada orang tua, banyak lagi, ya. Dan harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti, dan semoga dengan syafaat itu kita terhindar dari azab api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 12, ya, kembali lagi kita belajar daring. Padahal baru minggu kemarin kita bertemu sekali aja, ya. Ini daring kembali, ya, dikarenakan ada beberapa alasan, ya. Masih tahap pengecoran masjid di sini juga, ya. Kemudian kondisi kita masih belum normal, ya, masih PPKM. Mungkin minggu depan kita udah mulai PTM atau pembelajaran tatap muka kembali, tapi terbatas, ya. Baiklah anak Ustadz, di sini Ustadz tidak menyampaikan pembelajaran secara apa, ya, tidak secara gamblang gitu, ya. Ustadz hanya sekedar diskusi di sini sama antum atau menceritakan pengalaman-pengalaman gitu, ya. Karena saya yakin antum jenuh, ya. Udah 1 tahun kemarin antum belajar daring aja, daring. Yang penting antum gak ngantuk lihat video ini. Ngantuk gak antum? Abang? Muas? Ngantuk gak antum Muas? Muas, Askia, Wahyu, gak ngantuk, ya? Ya, semoga antum semua gak ngantuk lihat video ini, ya. Kalau antum ngantuk lihat video ini, antum sambil ngopi, ya, sambil ngopi atau sambil ngemil makanan bisa, ya. Masya Allah, untungnya antum pembelajaran daring di rumah, antum bisa belajar, apalagi rekaman gini, antum bisa sambil makan. Tapi kalau Zoom jangan, ya, nggak boleh. Kalau gini antum bisa sambil makan, bisa sambil minum, sambil duduk-duduk. Oh, Masya Allah, ya. Itu kelebihannya, ya. Kemudian anak Ustadz mengenai pembelajaran PJOK kelas 12, ya, itu lebih sulit sebenarnya dari kelas-kelas sebelumnya. Di kelas 12 antum di sini mempelajari taktik berolahraga, strategi untuk menang dalam berolahraga, seperti itu. Contohnya taktik dalam bermain bulu tangkis misalkan. Bermain bulu tangkis kan butuh taktik, ya. Tidak bisa bermain bulu tangkis itu hanya mengandalkan otot, smash terus smash, ya. Kalau kita mengandalkan smash saja, rupanya lawan kita ini orangnya jago bertahan. Smash ditangkis, antum smash ditangkis, antum smash tangkis, dia nangkis saja, nangkis sama smash kan lebih capek mana? Pasti lebih capeknya mes kan. Nah, tenaga antum habis, dia masih enak aja, fisiknya masih kuat.
terakhir antum udah habisin ke tenaga, udah ditaruh bolanya di arah yang agak jauh dari antum. Udah antum gak sanggup lagi ngejar bola karena antum udah capeknya Messi aja. Nah berarti taktik antum salah dalam bermain bulu tangkis, harus dirubah. Kita lihat kondisinya, mungkin dia pandai menangkis tapi dia orangnya agak gemuk, badannya berat, ya antum jangan antum Messi, antum taruh aja di depan, dia ke depan, tiba dia ke depan, antum taruh bolanya ke belakang, dia ke belakang lagi, dia ke belakang, antum taruh bola yang ke depan lagi, shuttlecocknya, dia ke depan, antum taruh lagi ke belakang, shuttlecocknya. Nah karena badannya berat, agak gemuk, dia cepat lelah, ya antum istilahnya bahasanya antum sibukkan ya, antum pontang-panting kan apa ya, mondar-mandir kan ya, dibuat kesana kemari, lelah dia gitu. Jadi main olahraga ini ada taktik dan strateginya, gak asal aja taruh. Nah itu tadi. Atau misalkan antum bermain bulu tangkis lah masihan ya, antum jumpa lawan yang smash-nya keras. Nah ini kalau ditaruh ke atas, bolanya di smash dia nih, wow katanya, wow, atau kayak mana bunyi shuttlecock, gitu ya keluar gitu ya kayak mana bunyi shuttlecock kalau di smash. Nah seperti itulah contohnya ya. Antum kasih tinggi di smash dia. Nah taktiknya kayak mana biar menang? Jangan dikasih tinggi bolanya, kasih pendek ya kan, pendek. Antum pandai-pandai main net, makanya di samping kita punya taktik, kita pun harus tekniknya kita kuasai. Diajak main net, ajak main net lagi, jangan diangkat. Kalau diangkat smash dia ya, smash pendek atau bola tanggung. Bola tanggung itu artinya nggak pendek kali tapi nggak tinggi. Nah mau nyemesnya susah dia itu, nggak pendek kali tapi nggak tinggi kali, sejajar net. Nah sejajar rata. Nah, itu agak susah di smash. Dia cepat bolanya dibalikkan dia, tapi dia nggak terlalu keras. Tapi kalau antum kasih tinggi, habis antum. Itu taktiknya. Salah satu contoh taktik bermain bulu tangkis biar menang. Yang susah apa bang? Yang susah menang kalau lawannya semua bisa. Kalau dikasih tinggi, dia pandai nyemes. Kalau dikasih rendah main net, dia lebih pandai juga main net. Pandai dia main net. Nah, fisiknya kuat dia nih. Dikasih kesana kemari, ya, dikejar dia bolanya kemana-mana. Dikejar kemana sama dia bolanya. Kasih sini dikejar dapat, kasih sini ya. Kasih ke kanan dapat, belakang dapat. Ke belakang, samping kanan kiri dapat. Dikasih tinggi dapat, main net dapat. Kayak mana nih? Di smash kita nyemes, ditangkisi dia. Nah, itu kalau kayak gitu, itu yang bisa panjang permainan. Nah, makanya antum lihat kalau permainan di kelas dunia panjang-panjang mainnya kan, karena dua-dua tekniknya bagus-bagus, ya. Apalagi kalau sampai dia udah pemain olimpiade ya. Nah, contohnya itu siapa yang kemarin menang dapat emas? Siapa bang? Dapat emas. Nah, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab, Ustadz nggak beri hadiah. Nggak, Ustadz beri, Ustadz bilang ya. Ya, siapa ya? Si Poli sama siapa namanya satu lagi? Si Ucok ya, Ucok. Siapa yang namanya satu lagi? Nggak tahu Ustadz namanya. Kayak abang-abang orangnya pelaknya ya kan. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya itulah namanya siapa, si Gracia Poli sama Ustadz nggak tahu lagi namanya satu lagi. Nah itu. Nah kalau dia jumpa lawannya kemarin yang final gitu, itu panjang mainnya. Nah poinnya kan nggak terlalu jauhnya ya kan, masih bisa melayani meskipun kalah mereka. Nah itu mainnya itu dua-dua menguasai itu. Ditaruh sana bolanya dapat, taruh depan dapat, ditangkis, di smash dapat, ditangkis, dikasih tinggi dapat smash. Dua-dua semua menguasai seperti itu. Itu bisa lama permainannya. Kalau kita kan enggak main satu kali pukul, dua kali pukul mati, ya kan? Satu kali pukul, dua pukul mati. Bolanya kena ini, kena pegangan raketnya, nggak kena talinya, ya kan? Talinya gitu lebar nggak kena. Nah, nggak lama mainnya, masih tekniknya aja tuh, belum taktik, ya kan? Belum fisiknya lagi, belum mentalnya lagi. Jadi olahraga itu banyak.
Olahraga dia nggak hanya taktik aja, nggak hanya teknik aja, nggak. Ada berapa? Ada 5 itu bang ya. Fisik, pertama fisiknya harus ada, harus kuat. Teknik, taktik, mental, ya. Baru strategi, ya. Strategi taktik hampir sama itu, ya. Kalau taktik dia diterapkannya waktu di lapangan, ya. Idenya itu tercipta waktu di lapangan. Tapi kok strategi jauh-jauh sebelum bertanding udah dibahas ini. Nah, ini kayak mana nanti lawannya ini semana nih? Mungkin ada mata-mata, bisa aja ada mata-mata. Oh, coba kau ke sana. Dia bertanding kayak mana itu? Nah, itu strategi. Dia kayak mana resepnya tuh? Minumnya apa yang diminum? Nah, itu strategi, dipantau. Dia tuh kayak mana latihannya? 1 jam, 1 hari berapa kali dipantau. Jadi biar tahu kelemahannya. Strategi dari jarak sebelum bertanding udah kita tentukan. Nah, udah kita tentukan kayak mana kita perkirakan. Tapi kok taktik pada saat itu, pada saat bertanding, bisa aja pada saat bertanding kok berubah dia nih, waktu kemarin dia mati nggak seperti ini. Nah, itulah timbul taktik dah pada saat bertanding itu. Wah, taktik apa ini biar menang nih? Udah nggak strategi lagi tapi taktik namanya. Pada saat pertandingan, nah kita butuh solusi untuk menang, nah itu namanya taktik. Nah kemudian tadi ya masalahnya untuk kemenangan itu dalam bertanding ada fisik harus kuat, teknik, taktik, dan mental, ya. Kalau ke satu aja kurang bisa kalah dia. Contohnya fisik kuat, teknik bagus, pandai dia nyemes, pandai bertahan, taktik bagus, tapi mentalnya nggak ada. Nah, mentalnya nggak ada. Apa gunanya mental? Ada. Mental itu berguna agar kondisi psikis kita itu normal. Normal dalam arti bisa fokus, bisa percaya diri, bisa semangat terus, nggak malu. Nah seperti itu. Kalau mentalnya nggak kuat, mental jiwa nggak kuat, habis bang. Contohnya seperti ini, antum lagi bermain bulu tangkis, ya kan, bermain bulu tangkis. Rupanya supporter antum mainnya di tempat tuan rumah, ya. Misalkan tuan rumahnya pertandingan olimpiade, nggak usah olimpiade lah bang ya. Misalkan kejuaraan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara, tuan rumah adalah kota Deli Serdang. Nah, antum main di Deli Serdang, ya, di stadion Deli Serdang main bulu tangkis. Atletnya orang Deli Serdang. Nah, otomatis kan penontonnya banyak orang Deli Serdang kan. Nah, supporternya waktu antum main, antum fisik bagus, teknik bagus, taktik bagus, ya kan? Taktik antum bagus. Strategi udah antum pantau jauh-jauh sebelum bertanding. Tapi mental antum nggak ada. Tiba-tiba supporter habisin. Nah, ada yang ngomong kasar-kasar kan, supporter gitu macam-macam ngomongnya. Ada yang ngomong, bang, tengok tuh apa kau bang, badan kau itu, dia jek-jek gitu kan, hitam kali kau katanya. Hitam kali kau, kayak orang negro kau, nggak cocok kau main bulu tangkis kau, cocoknya kau di hutan katanya. Kita emosi, kalau mental kita nggak kuat, nggak stabil, kita emosi atau bakal malu juga, DJI aja kan. Seperti itu kan, habis kita kok DJI seperti itu, mental nggak kuat. Nah, pikiran kita tadi bukan fokus ke pertandingan, tapi fokusnya ke tadi. Abang ini tak apa aja dibilang, malas sekali ya Wak, ya, kayak gitu. Apalagi kok perempuan yang main, ya, perempuan kan malu-malu itu kalau main kan. Kalau perempuan kalau mentalnya nggak kuat lebih habis lagi, ya. Itu dia, mental harus kuat. Apalagi kalau lawannya yang pandai memprovokasi. Kalau mentalnya nggak kuat, down kita. Katanya, matanya melotot nengok kita ya kan. DJI kita, berjoget-joget juga di depan misalkan kan, berlagak-lagak, habis kita. Contohnya si siapa, Gideon sama si dua minion itu ya. Siapa, Gideon sama Markus ya. Nah itu kan jago mengedonkan lawan kan, menjatuhkan mental lawan, dibuat lawan emosi. Nah jadi lawan kalau udah emosi,
pikirannya itu ke lawannya itu bukan fokus ke pertandingan, tapi memikirkan memikirkan orangnya itu. Tengoki kok tengil kali nih, kok kreak kali kayak gini orangnya, bikin kutumbuk aja kan gitu kan. Jadi nggak ingat dia apa kata pelatih tadi. Saya pelatih itu mengajarkan seperti ini taktiknya, nggak ingat lagi dah, karena fokusnya tadi nengok udah gaya-gayanya tadi tuh, gaya-gaya lawannya yang udah mengejek dia tadi, udah nggak fokus. Nah kalau mentalnya nggak kuat, nah seperti itu, gagal fokus, nggak percaya diri ya, seperti itu. Emosi, kalau udah emosi kan bawanya gemeteran tangan, pengen mukul aja gitu kan. Kalau emosi orang kayak gitu susah. Kalau orang emosi dinasihati pun susah. Makanya kalau orang emosi, atlet emosi, pelatih pun mengarahkan, menasihati itu susah diterima sama dia. Kalau udah emosi tadi, mentalnya terganggu. Nah, mentalnya harus kuat, harus stabil mental itu dalam dunia olahraga. Betul nggak bang, kira-kira bang? Saya bilang bang, betul ya. Makanya kalau antum lihat, kalau pemain-pemain yang tukang emosi itu merugikan tim. Contohnya sepak bola. Kalau orang memiliki back yang temperamen atau pemain yang temperamen, dia posisi apapun habis, merugikan tim. Kenapa? Nanti baru 5 menit udah kartu merah, ya kan? Baru 5 menit main, bam katanya, masih mematahkan kaki lawan, kartu merah, rugi tim lah. Atau 11 orang main, waktu masih 85 menit lagi, main 10 orang, apa nggak rugi? Kawan yang capek pontang-panting, ya kan? Capek jadi kawan. Nah seperti itu, berarti mentalnya belum kuat, belum bagus, karena emosian dia, tipenya nggak bisa. Olahraga ini harus tenang, dia tenang, menghanyutkan, mematikan. Nah seperti itu, kayak ular melilit itu. Antum tahu kok ular melilit kan? Tenang, terlilit, mati. Seperti itu. Seperti sapu lidi antum tahu ya, lidi satu coba. Lidi dibengkokkan ya, atau karet dibengkokkan, ditarik terus dilepas ke kulit antum, ces katanya. Nah, lembut dia, tapi ketika dilepas, cas katanya, pedas. Lidi kan itu juga kan, lidi antum tahu lidi ya? Lidi dari apa, pohon kelapa atau kelapa sawit. Satu lidi satu aja. Nah bengkokkan, arahkan ke paha antum, terus lepas, pas katanya, pedas, merah pak kita. Seperti itu, nggak perlu sampai kekuatan yang luar biasa, menganggarkan otot lah gitu, ya. Nggak perlu sampai sapunya dipukul ke paha antum ya, satu lidi pun pedas. Nah seperti itu. Jadi olahraga gitu, dia lembut, tenang mentalnya, tapi mematikan. Nah itu dia. Paham ya Mas Ustadz sampai sini ya? Paham lah ya. Kalau nggak paham, antum datang ke rumah Ustadz ya, atau japri Ustadz. Itu dia, fisik, teknik, taktik, mental ya. 4 ini harus dikuasai oleh seorang atlet, 4 ya, apabila ingin menang dalam pertandingan. Fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah, kalau nggak punya fisik ya nggak bisa juga menang bang. Dia mentalnya bagus, nggak gampang emosi, percaya diri, mau diejek kayak manapun sama supporter, mau dilempari ya apa misalkan gitu ya, atau disiram air, dia biasa aja, fokus sama pertandingan. Fisiknya, mentalnya bagus, taktiknya bagus, tekniknya bagus, disemes hidup ya, dia nyemes jago ya, ditaruh bola kemana-mana bisa dikejar. Tapi fisiknya kurang, fisiknya nggak kuat, 15 menit capek bang. Nah, pandinya hanya 15 menit tadi ya. Karena apa? Karena main game aja malamnya, begadang, tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi ya, fisiknya lemah lah. Besok mau tanding, besok pagi jam 8, ngantuk ya kan. Nah itu dia, fisiknya kuat, nggak terlatih. Main 15 menit, setengah jam, habis tenaga, habis lah kayak gitu ya kan. Pertama poinnya tinggi dia, 15 menit pertama poinnya tinggi. Oh mimpin itu, main bulu tangkis misalkan, poinnya 8-0, 9-0 ya. Tiba udah lanjut, setengah jam lewat,
Nah, dikejar sama lawannya. Lapan ya. Jadi apa lapannya jadi batu ya. Membatu lapannya nggak pecah-pecah. Seperti itu. Awal-awalnya aja. Nah, nggak bagus juga. Fisiknya harus kuat dia. Kalau bermain bulu tangkis paling nggak harus tahanlah dia itu 1,5 jam itu. 1,5 jam lari. 1,5 jam lari non-stop. Karena 1,5 jam main itu kan. 1,5 jam main. Apalagi kok bisa sampai 3 set gitu kan. Kan bisa sampai 1 jam lah bilang atau 1,5 jam. Jangan 1/2 jam tahannya, habis main bola lagi. Nah, lari aja itu 1,5 jam juga, 90 menit harus kuat ya. Lain cerita kiper memang kalau waktu bertanding fisiknya nggak terlalu kuat, tapi latihannya keras dia itu, latihan kiper, latihan refleks ya, jatuh bangun ya, resikonya lebih besar kiper ya. Dia nggak boleh nggak boleh main kaki gitu ya, banyak bisa saja dia menabrak gawang ya, seperti itu. Nah, lalu apa yang nggak butuh fisik taktik, nggak butuh fisik terlalu kuat, olahraga apa kira-kira yang nggak butuh fisik terlalu kuat? Olahraga apa bang? Olahraga, ayo coba olahraga yang tidak terlalu fisiknya terlalu kuat. Ya ada jalan santai, ya itu jalan santai olahraga itu. Main golf ya kan, jalan. Nggak ada main golf habis di sini ngambil bola atau habis mukul lari dia ke sana, lari. Habis itu lari ke sana, ke bukit sana lari. Cepat lama kali, nggak ada jalan itu, jalan santai. Kadang-kadang pun naik mobil-mobilan itu kan, mobil apa namanya itu. Nah seperti itu ya. Jadi harus saling saling keterkaitan tuh semua. Fisik, teknik, taktik dan mental harus semua terkait, harus dikuasai. Kemudian olahraga ini juga bang, intinya kalau mau berhasil harus latihannya rutin ya. Harus tidak seperti umumnya, seperti latihan orang umumnya. Kalau latihannya sama, ya hasilnya sama. Contohnya siapa? Pemain sepak bola yang hebat, CR lah ya, CR7 ya. Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo dia tuh kenapa hebat ya? Dapat gelar pemain terbaik dunia, pernah menjuarai Liga Champions, negaranya pernah terbaik di Eropa ya. Cuma Piala Dunia belum juara dia. Cristiano Ronaldo ini latihannya, misalkan pelatih mengumumkan atau jadwal dari klub mengumumkan bahwa latihan jam 8 pagi latihan. Dia datang itu jam 7 udah datang, udah jam 7 dia di situ. Ngapain? Bukan duduk main game bang, ya. Bukan main game, main PUBG enggak. Main PUBG atau dengeri musik dangdut ya, musik dangdut enggak. Dia langsung pemanasan, lari-lari, latihan sendiri gitu dia. Udah berkeringat duluan, nanti datang teman-temannya udah di situ. Datang pelatihnya. Udah latihan ikut lagi, kawannya latihan. Ya, pelatih melatih, dia ikut. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah pulang, dia belum pulang. Kawan udah pulang, pelatih udah pulang. Dia nggak pulang, ya. Bukan nggak pulang gara-gara nggak ada ongkos, kan? Atau nunggu Gojek, enggak, ya. Nanti anda pikir nunggu Gojek nggak pulang, bukan. Karena dia latihan lagi. Nah, lari lagi dia latihan, push up kayak sit up kayak ya. Seperti itu. Makanya dia tengok badannya. Badannya tuh bagus, fisiknya kuat. Kalau nggak salah ya, antum cari infonya bener nggak? Dia kena COVID, dia nggak ada gejala. Ya biasa aja dia, gitu ya. Imunnya kuat. Kalau semakin fisik orang kuat kan imunnya kuat. Nah, imunnya itu bagus melawan COVID-nya, gitu. Nah itu prinsipnya gitu. Kalau mau bagus di bidang apapun, di bidang perdagangan ya, jangan sama rata. Antum orang berdagang jam 7 pagi, antum berdagang jam 7 pagi juga atau jam 9 pagi, ya jangan
Misalkan antum jual sarapan, ya kan dunia perdagangan itu ya, jual sarapan. Orang jam 7 buka, antum jam 7 juga buka. Jangan, antum bukanya jam tanggal 5 atau habis subuh tanggal 6 lah ya kan. Udah buka antum. Nah, orang balik subuh sholat singgah tempat antum ya. Wih, udah buka sarapan abang ini. Makan sini dulu lah. Nah, gitu. Jangan sama orang-orang rata kayak gitu ya. Nah, Ustaz masih belajar juga seperti itu ya. Jangan rata seperti orang umum kalau mau sukses ya, seperti itu. Harus beda dari yang lainnya. Menguasai apapun ya, contohnya menguasai hafal Al-Quran ya, antum lah lebih Ustaz masih belajar bacaan ya. Kalau antum yang udah, kan antum ini harus ada target hafal Al-Quran kan di Lunuha ya, antum janganlah ngapalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, merojaannya seminggu 2 kali, jangan tiap hari. Nah, tiap hari pagi atau malam, tiap hari dibuat jadwalnya. Nah, antum kalau lebih keras latihannya, antum pasti lebih hafal. Nah, ya otomatis kita bukan mengharap antum hafiz terus ini habis Quran jadikan imam masjid Agung Medan ya, kita jangan berharap gitu. Udah ikhlas karena Allah, nanti rezeki itu datang. Nah, nanti ada butuh guru tapis, antum udah standby, udah siap. Nah, karena tadi antum sudah terbiasa menghafal gitu ya tiap hari. Nah, anak Ustaz, mungkin ini saja dapat Ustaz sampaikan ya. Tetap semangat antum ya. Banyak-banyak mengingat nikmat Allah daripada mengingat musibah yang Allah berikan ya, biar kita tidak terjatuh dalam yang namanya kufur nikmat ya. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, lebih kurangnya maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.